Oke, jadi hari ini gue bakal bahas pengalaman gue menggunakan coding plan GLM ini selama setahun ini. Dan sekaligus gue bakal ngebagiin semacam tips and trick gimana caranya kalian coding menggunakan Mochin ya, model dari China. Yang pertama gue bakal bahas timeline dari GLM ini. Jadi ini salah satu model yang gue selalu pakai untuk coding. Dan karena di samping harganya murah, itu usage itu banyak banget sebenarnya. Dulu itu pas pertama kali gue subscribe. Jadi dulu gue itu subscribe yang planning ini, coding light ya. Sekitar $3 dulu. Ini gue nemu nih. Ini udah lama banget, kayak hampir setahun yang lalu. Ini gue subscribe sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu. Kayaknya 2 bulan deh. 2 bulan. Kemudian gue lanjut dikasih. Waktu itu gue disubsidi GLM Max sama seseorang, gue nggak tahu ya bisa sebut atau enggak. Intinya gue dikasih akses ke GLM Max selama setahun ini. Tapi sekarang nggak tahu sih udah habis atau belum. Tapi intinya gue pakai bener-bener intens banget, setiap hari gue coding pakai GLM ini. Jadi gue mungkin sedikit bisa berpendapat ya tentang model ini. Nah di sini gue bakal bahas timelinenya. Jadi gue nggak terlalu ngikutin untuk di awal kayak GLM paper, GLM ini segala macam. Dan di GLM 4 era ini dia baru munculin coding plan. Terutama yang di 4.5 dan 4.5 Air. Kayaknya Air ini nggak langsung keluar deh. Jadi gue inget banget 4.5 baru nanti muncul yang Air ini, dan nextnya di 4.5 V. Nah ini model visionnya ya. Jadi kayaknya ini model yang biasa. Dia itu awal-awal coding plan itu dia nggak ada yang namanya vision. Jadi kita nggak bisa attach gambar tuh. Nah pas 4.5 4.5 vision ini gue inget dia itu ngeluarin MCP untuk kita bisa send image melalui MCP-nya gitu. Ya ini mah basic yang 4.6, menurut gue nggak ada bedanya sama 4.7. Nah yang paling berbeda yaitu di 4.6 4.7 ke GLM 5. Ini menurut gue perbedaannya itu signifikan banget. Gue ngerasain banget. Jadi kalau misalnya dulu itu gue ngerjain tasnya itu cuma sekedar kayak satu tas gitu. Kalau misalnya pas GLM 4.7 dikasih kayak multiple task atau multiple step, dia itu biasanya kadang agak gak karuan ya di tengah jalan. Akhirnya itu yang ngebuat dia itu entah, pertama thinkingnya itu dia muter-muter terus, kayak dia ngoceh sendiri sama dirinya sendiri. Kemudian nanti dia bakal, sebenarnya kalau dari kualitasnya sendiri sebenarnya bagus-bagus aja, cuman dari proses dia mengerjakan kadang dia itu ngoceh sendiri. Tadi yang gue bilang thinkingnya itu ya belibet, dia ngomong sendiri segala macam. Dan pas GLM 5 gue ngerasa ini ada perubahan yang signifikan, dimana dia itu bisa langsung nangkep poin dari apa yang gue biasanya kasih. Dan juga dia bisa semacam keluar dari overthinknya gitu. Ini yang gue rasain, ini yang gue lihat ya. Jadi gue bisa aja salah, tapi itu yang gue rasain. Kemudian dari 5 ke 5.1 ini nggak ada yang bedanya. Dan yang paling signifikan berbeda itu 5.1 ke 5.2. Ini menurut gua bagus banget. Jadi dia itu gampang banget untuk nangkep konteks, dan dia juga bagus banget dalam thought prosesnya. Tapi kurangnya dari GLM ini adalah dia itu bisa ngoceh ke dirinya sendiri. Jadi thinkingnya ini ya harus di set jangan terlalu tinggi menurut gua. Tapi ya default aja, jangan pernah pakai yang high atau max. Karena ya kalau misalnya dia case itu rumit banget, dia itu kayak takut untuk ngambil aksi. Dia malah terus mikir di thinkingnya deh sampai itu panjang banget, baru biasanya gue stop. Jangan terlalu overthinking, lakuin aja gitu, baru dia lakuin apa yang dilakuin. Tapi biasanya kalau kayak gitu dia udah overthink, kemudian gue suruh untuk action, nah itu biasanya hasilnya itu kurang, dan gue harus bikin session baru dan menjelaskan konteksnya ulang. Tapi so far sih menurut gue 5.2 ini bagus banget untuk multiple step. Dan balik lagi, nah ini mungkin gue bakal kasih tips ya kalau misalnya kalian pakai Mochin ya. Pertama itu kalian harus punya ibaratnya workflow yang jelas. Oke, jelas. Nah workflow yang jelas itu maksudnya gimana? Jadi kalian tuh harus punya semacam urutan pengerjaan yang jelas. Nah biasanya gue itu pakai metode simple ya. Ini banyak banget yang kalau kalian, ini udah terkenal banget sih, plan dulu sampai matang, execute, kemudian nanti baru review. Nah ini kalian tuh wajib pakai workflow seperti ini. Jadi plan, karena gini, kenapa menurut gue ini penting banget. Plan ini
Misalnya dari baris, misalnya kita ngebuat sebuah planning sebanyak 100 baris. Contoh misalnya, atau 10 baris, 20 baris gitu. Di saat dia execute, ini akan menghasilkan ratusan bahkan mungkin ribuan baris kode gitu. Jadi dibandingkan kita iterasi di bagian execute-nya, mendingan kita iterasi di bagian planning-nya. Jadi benar-benar planning ini solid, thought prosesnya jelas di planning. Dan bahkan kalau misalnya kalian bisa taruh thought prosesnya, taruh thought proses itu di planning. Supaya nanti model Cina ini gampang untuk ngikutin. Kecuali kalau kalian pakai model-model frontier seperti Opus ya, Opus 4.8 yang sekarang, atau mungkin GPT 5.5, menurut gua nggak terlalu banyak planning. Jadi tinggal aja kayak kasih tahu gue pengen seperti ini, biasanya itu udah pasti bagus hasilnya kalau push ya. Tapi kalau misalnya pakai model-model China ya harus di planning dengan baik. Jadi kesalahan gue sih sebenarnya ini, pas gue pakai Opus 4.8 terus pindah lagi ke JLM, gue itu nganggep bahwa JLM ini bisa nangkep konteks atau thought process itu sama seperti Opus. Pas gue coba akhirnya ya amburadul semuanya. Jadi benar-benar plannya udah matang, kemudian baru execute, dan setelah execute review, iterasi lagi. Jadi kurang seperti itu. Jadi kalian tuh harus punya workflow yang jelas, dan model China ini kalian tuh harus bisa ngasih arahan kayak ngerjainin dulu A B C D gitu. Beda kalau misalnya frontier itu kalian kasih aja tujuan kalian, kalian pengen seperti apa, biasanya dia bakal bikin thought process sendiri, atau ya dia bisa merangkai stepnya sendiri. Oke, next adalah tahu kapasitas model. Nah ini menurut gue agak tricky ya. Tahu kapasitas model itu dari benchmark atau dari mana nih? Nah kalian itu kalau mau tahu kapasitas model kalian pakai, ya kalian pakai aja sendiri gitu. Nah untuk ini sedikit tips ya untuk kalian itu benar-benar paham tentang model kalian, atau sejauh mana model kalian itu bisa membantu kalian dalam tugas kalian. Yang pertama adalah kalian itu wajib jangan selalu ganti-ganti yang namanya agent coding tool. Jadi kalau kalian pakai Cloud Code ya pakai aja itu terus gitu. Atau kalau pakai Codex ya pakai Codex, atau mungkin pakai Open Code segala macam. Jadi pakai yang benar-benar kalian pakai terus. Nah itu bakal kelihatan tuh bedanya. Karena ini menurut gue pribadi ya. Kalau kita menggunakan GLM 5.1 GLM kalau kita menggunakan GLM di Open Code dan juga di Cloud Code, itu gue merasakan banyak perbedaan gitu. Jadi sebisa mungkin pakai satu agent coding yang menurut gua ya sesuai dengan kapasitas modelnya. Misalnya provider ini nyaranin pakai Cloud Code pakai Cloud Code gitu. Misalnya kalau kalian pakai GPT ya pakai Codex, atau mungkin kalau misalnya kalian pakai Mochin ya pakai mungkin coding bawaannya atau CLI coding bawaannya, atau mungkin pakai Open Code juga bisa. Jadi kalian pick satu dan pakai terus. Selanjutnya adalah coba berikan tas-tas yang mulai dari yang kecil ya, tas-tas kecil, misalnya contoh kayak ganti layout segala macam, apakah dia bisa nangkep atau dia itu panjang banget stepnya, itu bakal kelihatan tuh. Jadi kalian bakal tahu kapan harus delegasiin tas seperti ini ke model yang kalian sering pakai, atau mungkin kalau kalian tetap misalnya ada tas yang berat nih kalian kasih, dan kalian tuh harus benar-benar perhatiin. Kadangkala mungkin ada beberapa task juga yang menurut gua ya kita bisa tinggal gitu. Pasti AI ini bakal bisa ngerjain dengan baik. Tapi ada juga task dimana kita harus benar-benar perhatiin gitu. Takutnya dia itu coba untuk bikin decision lain. Jadi ini harus diperhatiin benar-benar gitu. Dengan kita tahu kapasitas model, itu akan jauh lebih hemat waktu. Jadi tadi gue bilang kita bisa mendelegasikan task yang kita bisa tinggal. Jadi kita nggak perlu ngasih perhatian lebih nih ke AI-nya. Atau kita bisa kasih task dan kita benar-benar fokus perhatian ke AI-nya. Oke, yang keempat adalah lakuin hal yang agent gak bisa lakuin. Jadi ini menurut gue penting banget. Nah untuk kalian masuk ke step 4 ini, kalian tuh harus tahu kapasitas model yang kalian pakai gitu. Jadi kalian harus terbiasa dengan model yang kalian pakai itu. Setiap hari kalian coba, kalian kasih task yang gampang, kalian kasih task yang susah, atau suruh aja bikin full stack gitu. Coba kalian tes ya. Nanti kalian bakal dapat feel-nya sendiri sih. Dan yang keempat adalah lakuin hal yang agent itu nggak bisa lakuin. Contohnya seperti apa gitu. Contohnya misalnya kalau kalian itu menceritakan situasi yang kalian situasi kalian dan juga substansi atau ibarat tujuan kalian itu seperti apa.
Jadi nanti itu kan nggak mungkin agent bisa lakuin kan, cuman kita doang, diri kita. Jadi kalian maksimalin ke hal-hal yang agent itu nggak bisa lakuin. Karena menurut gua model-model sekarang itu udah sangat canggih, apalagi Oppo 4.8, dan mungkin gitu kalian tuh harus skeptis dengan planning yang kalian buat gitu. Apakah planning yang kalian buat ini itu suatu hal yang memang terbaik, atau ya cuman ada, maksudnya yang terbaik atau ada yang lebih baik gitu. Kadang seperti itu. Jadi gue mungkin sekarang lebih meragukan sendiri si planning gue sendiri. Jadi gue lebih memberikan AI ini, si AI ini kebebasan untuk memberikan atau membuat thought process. Jadi gue tinggal melakukan hal-hal yang agent itu nggak bisa lakuin. Contoh mendeskripsikan situasi kita dan kira-kira tujuan yang kita pengen buat itu apa. Dah itu, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet ngelakuin yang, kalau kalian tahu agent itu bisa A, ya kalian nggak perlu ngerjain A lagi gitu. Oke, jadi dia tips 4 tips ya, gue nggak tahu 4 tips atau 4, ya intinya ini sharing gue menggunakan modal Cina selama 1 tahun. Sebenarnya nggak modal Cina juga sih, tadi gue bahas ada beberapa yang opus ya, tapi intinya kurang lebih seperti, semoga ini bisa bermanfaat. Jadi kalau kalian suka dengan format video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian ada kritik pastinya mungkin ya, langsung aja tulis kolom komentar, nanti gue bakal coba baca dan iterasi terus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.